salah satu yang terbaik. Kemudian saya pilih karena saya waktu itu kirim ke Amerika. Di Amerika ikut akademi militer di Amerika, Norwich. Di situ lulus terbaik juga. Saking terbaiknya ditawarkan warga negara Amerika. Banyak. Umurnya sekarang baru 46 tahun saat Presiden Prabowo menunjuknya menjadi Menteri Luar Negeri. Sosok ini dikenal low profile, jarang tampil dan jauh dari sorotan media. Siapa sangka kalau pria yang berbadan tegap dan berkacamata ini ternyata jebolan prajurit Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Ia dikenal sebagai anak didik sekaligus anak ideologis Presiden Prabowo. Inilah kisah inspiratif dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono. Ya, setelah dilacak dari berbagai sumber, namanya memang cuma satu baris pendek, yakni Sugiono. Ia merupakan Menlu RI pertama yang bukan berasal dari diplomat karir sejak tahun 2001. Sebelum didapuk menjadi Menlu RI, Sugiono menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Lantas, siapa Sugiono dan bagaimana kisah pertemuan awalnya dengan Prabowo sehingga menjadikannya sebagai asisten pribadi bahkan teman diskusi yang intim? Sugiono lahir di Takengon, Aceh pada 11 Februari 1979. Umurnya kini baru 46 tahun. Dirinya mengenyam pendidikan dasar di SDN Takengon pada 1985 sampai dengan 1991 dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Banda Aceh 1991 sampai dengan 1994. Sugiono kemudian merantau ke Magelang, Jawa Tengah dan lolos masuk ke SMA Taruna Nusantara. Ia lulus pada tahun 1997. Semasa SMA, Sugiono dikenal sebagai siswa yang aktif. Ia bahkan dilaporkan pernah bertarung dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pemilihan Ketua OSIS SMA Taruna Nusantara. Ya, sama-sama kita ikut kontestasi lah kala itu, kata Sugiono. Saat itu Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto meluncurkan beasiswa untuk mengirimkan alumni SMA Taruna Nusantara ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat. Inilah awal mula Prabowo mengenal sosok Sugiono. Sugiono pun berhasil lolos dan mengikuti pendidikan tinggi di Norwich University, kampus militer tertua di Amerika Serikat, dan kemudian meraih gelar sarjana dari program studi teknik komputer di Norwich University. Setelah lulus dari Norwich University, Sugiono lantas melanjutkan pendidikan militer di TNI Angkatan Darat pada tahun 2000. Namun, sepak terjang Sugiono di TNI AD rupanya hanya seumur jagung, sebab ia kemudian memutuskan pensiun dini dari TNI pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir letnan. Alasan Sugiono keluar dari TNI adalah karena melihat banyak kejanggalan di Indonesia, negara yang kaya sumber daya alam namun rakyatnya tidak sejahtera. Dia mendapat pandangan itu berkat kedekatan dan diskusinya bersama Prabowo Subianto. Maka langkah selanjutnya sudah bisa ditebak. Ia memutuskan pensiun dini dari TNI karena merasa karirnya sudah tertinggal dibanding rekan seangkatannya yang lain. Jika mengikuti jalur itu pasti akan ketinggalan di belakang, harus mengejar mereka. Daripada itu saya putuskan mengabdi kepada bangsa ini menjadi sipil, kata Sugiono. Satu hal yang menarik, Sugiono sudah menjadi sekretaris pribadi Prabowo Subianto saat dirinya masih berseragam tentara. Usai pensiun dini dari TNI Angkatan Darat, Sugiono pun tidak lantas menganggur, sebab ia masih melanjutkan karirnya sebagai Sespri Prabowo. Dia lalu menjadi kader Partai Gerindra saat partai dibentuk pada tahun 2008. Dari sinilah perjalanan politik Sugiono dimulai. Seiring berjalannya waktu, karir politik Sugiono cepat menanjak.
Pada Pilpres 2019, Sugiono dipercaya menjadi direktur kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Saat ini, Sugiono juga menjabat sebagai Wakil Ketua Harian Dewan Pembina Partai Gerindra pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Ia juga menjadi Wakil Ketua Umum DPP Gerindra 2020 sampai dengan 2025. Menurut laman lhkpnkpk.go.id, Sugiono memiliki total kekayaan sebesar 10,99 miliar rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan pada 27 Mei 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kekayaan ini mencakup 4 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Jakarta Selatan, Gianyar dengan nilai 8,56 miliar yang bersumber dari hasil sendiri. Selain itu, Sugiono juga memiliki 4 unit mobil dan 1 sepeda motor di antaranya. Pertama, mobil Jeep Rubicon tahun 2011 nilai 275 juta. Kemudian Honda Civic tahun 1997 nilai 20 juta, Toyota Innova tahun 2015 nilai 100 juta, Toyota Alphard tahun 2020 senilai 580 juta, dan terakhir sepeda motor Honda GL 1800DK tahun 2020 senilai 525 juta. Ditambah dengan kas dan setara kas sebesar 930 juta, total kekayaan Sugiono mencapai 10,99 miliar tanpa adanya utang yang tercatat. Sugiono dikenal punya kedekatan intim dengan Prabowo. Ia bahkan dianggap sebagai anak ideologis dari mantan Danjen Kopassus tersebut. Selain itu, Sugiono juga dikenal sebagai pemuda cerdas yang ada di lingkungan Prabowo. Ia juga kerap menjadi teman diskusi Prabowo mengenai berbagai topik. Di mata para kader Gerindra, Sugiono dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Prabowo. Selain dikenal cerdas, ia juga dikenal cermat dalam menanggapi persoalan dan tegas dalam bersikap. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan juga pada para insan diplomasi Indonesia atas kerja keras dan pengabdian luar biasa yang telah dilakukan selama ini. Maka diplomasi kita tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, dan visioner. Saya ingin tegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan bekerja keras menyongsong Indonesia Emas, memastikan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, dan menjadi bangsa yang disegani di dunia.